Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asyari. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang cara penggunaan beberapa laman atau aplikasi atau website yang seringkali digunakan untuk pembuatan soal atau quiz untuk pembelajaran seperti itu. Nah, yang akan saya gunakan di sini adalah Quizizz dan Kahoot. Mungkin teman-teman sudah pernah atau menggunakan atau melihat penggunaan kuis ini di beberapa hal seperti pembelajaran di sekolah, pembelajaran di kuliah, atau di lokakarya atau seminar. Nah, dua website ini seringkali digunakan karena memang pembuatannya dan untuk mengaksesnya pun mudah seperti itu. Dan di sini saya ingin memberikan sedikit tutorial cara penggunaan untuk Quizizz dan Kahoot. Yang pertama, langsung saja kita masuk di sini, akan kita tulis Quizizz. Ketika sudah kita ketik, di sini kita pilih yang Quizizz Free Online Quizzes Lessons Activities and Homework. Nah, sini kita pilih yang teachers karena kita membuat soal, ya kan, kita pilih dan login atau membuat akun baru sebagai guru. Kita sign up. Nah, di sini biasanya teman-teman diminta untuk membuat akun. Ada beberapa opsi seperti membuat akun menggunakan email sendiri atau menggunakan akun Google, terserah kalian, senyamannya kalian saja. Dan ketika sudah membuat, biasanya diminta beberapa hal seperti apakah penggunaannya untuk sekolah dan lain-lain. Itu tinggal disesuaikan dengan keinginan teman-teman dalam pembuatan kuis yang ada seperti itu. Nah, di sini ketika kita sudah login atau sign up, ini ada berbagai macam hal, ya kan. Seperti di sini ada beberapa gaya selingkung. Sebenarnya ada gaya selingkung, ada berbagai macam, ya kan. Ada gaya selingkung atau template yang berupa kuis yang dapat kalian gunakan. Tapi karena kita di sini ingin membuat hal yang baru, jadi kita klik yang buat. Kita klik yang buat, dan di sini karena saya di sini ingin membuat quiz dalam bentuk pilihan ganda, maka saya akan pilih yang pilihan ganda. Nah, di sini ada langsung di sini akan muncul. Nah, di sini dapat kalian lihat, di sini dapat kalian isi dengan pertanyaan, di sini dengan jawabannya ada 4, dan di sini juga ada jenis pertanyaan atau jenis kuis yang ingin kalian gunakan, ya kan. Karena saya di sini ingin menggunakan pilihan ganda, jadi saya langsung pilihan ganda. Misal di sini saya tulis apa fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, ini untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalian juga dapat menambahkan foto di bagian yang ini, tapi karena saya tidak membutuhkan foto, jadi tidak perlu. Jadi di situ dapat kalian itu bisa, untuk fotonya bisa dari perangkat kalian sendiri, maksudnya adalah foto yang sudah ada di perangkat kalian, atau menggunakan foto dari Google seperti itu. Jadi tinggal sesuaikan saja, di sana bisa dicari. Nah, di sini ketika saya sudah menulis pertanyaannya, maka selanjutnya kita tulis beberapa jawabannya. Seperti di sini saya ingin menulis jawaban yang salah terlebih dahulu. Untuk memenuhi tugas sekolah, misal, ya kan, tugas sekolah. Di sini untuk melamar dan mendapatkan pekerjaan, itu yang benarnya. Lalu ini untuk dipamerkan ke teman-teman. Kayak di sini untuk mendaftar kuliah, bisa, ya kan. Nah, ini ada beberapa opsi jawaban, dan kalau kalian ingin cara, misal nih, ini karena ini yang benar, maka kalian tinggal klik di sini saja bahwa ini adalah jawaban yang benar. Nah, pastikan centang itu berwarna hijau, artinya itu adalah jawaban yang benar seperti itu, dan ini dapat kalian pindah juga. Nah, ini karena ini hanya ada satu jawaban yang benar, itu dapat kalian atur misal beberapa jawaban yang benar, ya kan. Nah, kalian bisa memilih misal 2 ini misalnya, ya kan. Jadi dapat kalian sesuaikan dengan jenis kuis yang kalian bikin atau yang kalian buat. Nah, karena saya di sini hanya perlu satu jawaban yang benar, jadi saya memilihnya satu jawaban yang benar. Nah, ketika sudah dapat kalian simpan soal. Nah,
simpan soal. Nah, ini nih masih dapat kalian tambahkan untuk soal-soal yang lain. Misal, oh ya, di sini juga dapat kalian atur berapa waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Misal di sini saya beri 20 detik ya kan, terus ini dapatnya 2 poin misalnya, akan tergantung soalnya seperti itu kesulitannya. Tapi kembali juga dengan kalian sebagai pembuat soal. Misal di sini saya ingin buat soal yang baru lagi, misalkan oh ada isian singkat. Jelaskan misalnya, jelaskan yang dimaksud dari teks biografi misalnya. Nah, ketik jawaban di sini. Oh, bukan. Ini bukan isian. Misalnya, oh ya, apa saja huruf vokal misalnya kan. Dan kalian ketik jawabannya di sini. Ini yang benarnya ada A, I, U, E, dan O. Nah, ya kan, A, I, U, E, O itu huruf vokal. Nah, jadi ketika kalian maka kalian tinggal simpan. Nah, misal sini sudah ada 2 soal. Lagi-lagi nih kalian tinggal tentukan sendiri untuk menjawab soal ini berapa detik. Misal sini 20 detik lagi, atau karena ini isian bisa 30 detik. Oh, sebentar. Dan ini dapatnya 5 poin misalnya kan, jadi tinggal sesuaikan saja dengan kalian seperti itu. Nah, lalu kita klik simpan di sini. Oh ya, harus dipilih ya, bahasa Indonesia tes ya, misalnya. Aduh, bentar. Ini pilih mata pelajarannya, jadi agak harus dibolak-balik seperti ini teman-teman ya. Bahasa dunia ya kan, lalu ini kelas, misal kelas 12, dan ini pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya kita simpan. Nah, ini adalah tampilan untuk kalian simpan ya kan, setelah kalian simpan. Nah teman-teman, ketika kalian sudah mengklik untuk menyimpan tadi, maka ini kalau kalian ingin menyebarkannya ke guru yang lain atau tim Anda, bisa kalian sebarkan saja. Ini maksudnya adalah menyebarkan untuk menjadi adminnya seperti itu. Nah, kalau ingin memainkannya, maksudnya untuk berikan kepada siswa atau teman-teman kalian, bisa kalian klik yang mainkan sekarang terlebih dahulu. Lalu pilih terserah, menyesuaikan dengan kalian. Kalau saya ingin mode klasik saja. Lalu ini masih banyak yang dapat kalian atur ya kan, bisa ada sesinya dan lain-lain, umumnya penugasannya, kecurangan dan lain-lain. Tinggal kalian sesuaikan dan atur senyaman kalian. Nah, kalau kalian sudah ingin memainkannya atau membuat yang lain, silahkan klik yang mulai. Kita tunggu. Nah, di sini ada kode yang dapat kalian bagikan ke murid atau ke siswa atau ke teman-teman kalian untuk mengikuti kuisisnya. Jadi mereka tinggal masukkan kode ketika masuk ke kuisis, atau kalau ingin lebih mudah, kalian bisa bagikan linknya saja atau tautannya ke grup WhatsApp atau ke Google Classroom kalian. Misalnya di sini saya menyalin linknya dan saya tempelkan di sini. Nah, ini saya sudah bermain sebagai siswa ya kan. Misal saya pilih di sini
Asy'ari. Lalu langsung saja mulai. Nah, karena ini sudah masuk, oh sebentar, agak, nah kita mulai di bagian sini. Kita klik yang akhiri, salah ya. Nah, ini tinggal mulai, ini klik yang mulai sekarang, jadi siswanya bisa memulai ya kan. Misalkan saya tinggal masuk ke sini dan tinggal menunggu waktu. Dan nah, ini ada pertanyaannya ya kan, apa fungsi di utama pekerjaan? Tinggal klik jawaban yang benar. Nah, dan apa saja huruf vokal ya kan, A, I, U, E, dan O. Nah, jadi benar seperti itu. Dan ya, jadi seperti itulah untuk penggunaan quizzes di laman ini ya. Nah, jadi karena sudah selesai, jadi sudah selesai juga untuk penggunaan quizzes. Kalau ingin mengakhiri, tinggal keluar dan kita klik yang akhiri tadi. Oh, sebenarnya sudah ya, langsung selesai. Nah, jadi itu adalah untuk penggunaan quizzes, untuk pembuatannya dan juga cara penggunaannya. Selanjutnya kita akan belajar, atau saya akan memberikan sedikit tutorial cara penggunaan Kahoot. Kalian ketik saja Kahoot ya kan, dan tinggal masuk saja ke sini. Nah, ketika sudah masuk, kalian klik yang make atau buat. Kita make atau buat soal. Nah, di sini biasanya kalian diminta untuk login atau masuk atau membuat akunnya kan. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan kenyamanan kalian. Ada beberapa opsi login juga seperti email atau akun Google. Dan di sini karena saya sudah login dan sudah mengisi beberapa hal juga, jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, di sini juga ada berbagai macam quiz ya kan, template dan macam-macam. Ada berbagai macam case link yang sudah ada. Karena lagi-lagi saya akan membuat yang baru, kita buat yang baru, create content from scratch. Kita buat kanvas kosong. Nah, ada kanvas kosong ya kan. Misal soal sama saja, apa fungsi dari surat lamaran pekerjaan, misalnya ya kan. Nah, itu untuk soalnya. Lalu sini juga dapat kalian tambahkan gambar. Sini ada berbagai macam gambar yang sudah disediakan dari Kahoot ya kan. Jadi bisa ada kalian cari juga di sini. Bisa school, kita cari school atau sekolah. Nah, misal ini, ketika sudah ditambahkan ya kan. Nah, ini untuk apa namanya, untuk pilihan ganda juga ya kan. Bisa untuk memenuhi tugas sekolah, untuk melamar dan mendapatkan pekerjaan, untuk pamer ke teman-teman, dan ini untuk mendaftar kuliah ya kan, sebagai contoh. Nah, ini juga dapat kalian tambahkan lagi soalnya di bagian sini, pertanyaan kuis ya kan. Ini bisa ada berbagai macam soal, bisa benar atau salah ya kan. Misal di sini untuk pertanyaannya adalah contohnya teks biografi berisi perjalanan
hidup suatu tokoh kisah, ya kan. Nah, lalu bisa kalian pilih yang benar yang mana, yang salahnya benar. Jadi karena ini adalah benar teks biografi, maka kalian pilih yang ini, ke centang saja. Kalau misalnya ini salah, tinggal kalian klik sini, karena saya benar sini, lalu di sini. Nah, ini belum memilih jawaban yang benar, dan bisa kalian juga masih bisa menambah opsi jawaban, tinggal klik yang sini. Tapi karena saya cukup 4, jadi cukup 4 saja, dan jawaban yang benar adalah ini. Nah, ketika sudah, kalian simpan saja. Judulnya tes bahasa Indonesia misalnya, ya kan. Ini ada deskripsi atau caption, tinggal kalian sesuaikan saja, dan ini bersifat opsional jadi tidak wajib. Karena saya tidak perlu, jadi saya lanjutkan saja dan perubahan disimpan. Nah, kalau Anda sudah siap dan kita bagikan. Nah, selesai. Nah, ketika kalian sudah selesai, kita masuk ke pustaka ya, pustaka, lalu pilih yang ini. Nah, kita klik, kita tugaskan, ya kan, kita klik tugaskan, acak urutan jawaban, buat bisa menyelesaikan sebelum 28 November jam 3, ya kan, misalnya jam 3 siang kita buat, dan sudah dibuat. Selanjutnya akan kita, nah ini seperti sebelumnya juga, ini ada pin atau kode yang dapat digunakan oleh siswanya. Jadi minta mereka buka Chrome, lalu klik Kahoot, ya kan, lalu minta mereka masukkan pin ini, atau lebih mudah tinggal salin linknya saja, ya kan, seperti ini. Nah, karena kita salin, kita tinggal tambahkan saja, dan karena salin link ini lebih mudah, ya kan, jadi kalian tinggal bagikan saja ke grup atau Google Classroom kalian, lalu minta mereka klik saja, dan mereka akan langsung masuk ke seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, minta mereka tulis misal sekali lagi nama. Oke, mulai. Nah, ini sudah dimulai. Tes bahasa Indonesia ini adalah nama kuisnya tadi ya. Apa fungsi dari surat lamaran pekerjaan, ya kan? Lamaran maka seperti ini, lalu kita langsung klik yang berikutnya. Ini sebagai siswa ya teman-teman, maksudnya sudut pandang siswa ketika kalian sudah membagikan tautan untuk kuisnya seperti itu. Teks biografi berisi perjalanan hidup suatu tokoh. Salah benar. Berikutnya lagi. Nah, ketika sudah, nah ini artinya sudah selesai, ya kan. Nanti akan tercatat di sini, di sebentar. Nah, jadi ada muncul di sini ya, ada peringkatnya juga. Di sini ada nama saya, peringkat pertama, skornya 1840. Jadi setelah diselesaikan maka akan terdata di sini. Nah, jadi cukup itu saja terkait tutorial dari saya, teman-teman, cara penggunaan Quizzes dan Kahoot atau membuat dan menggunakannya. Terima kasih sudah bersedia menonton, dan mohon maaf jika masih banyak hal yang masih kurang dalam pemberian dan penjelasan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.